Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kita semua di komunitas Syariah Saham. Kebetulan kita ketemu lagi di event Sisa Talk ya. Jadi ini satu event yang memang dibuat oleh komunitas Syariah Saham untuk bekerja sama dan juga untuk mencari tahu emiten apa sih kira-kira yang menarik untuk dibahas gitu. Jadi teman-teman nanti setiap event yang ada di Sisa Talk itu bisa cari tahu nih. Jadi nggak cuma lewat prospektus, tapi kita juga bisa tanya jawab dengan pihak emiten langsung. Nah, mungkin kita mau perkenalan sedikit dulu ya. Perkenalkan, buat yang belum teman-teman yang baru join di Syariah Saham. Saya dengan Adi Nugraha, salah satu co-founder dari komunitas Syariah Saham, yaitu komunitas yang hanya membahas tentang saham-saham syariah. Jadi fokusnya komunitas kami adalah khusus membahas saham-saham syariah. Jadi kalau teman-teman lagi join di grup, terus kemudian nyeletuk saham-saham non syariah, itu mohon maaf banget kalau misalkan tiba-tiba auto delete atau teman-teman yang lain agak sedikit nimpalin nih, oh jangan bahas saham non syariah ya di sini. Nah itu jadi kami mungkin satu-satunya di Indonesia yang komunitas yang berbasis syariah yang tidak membahas saham-saham non syariah. Nah, untuk itu untuk event-event Sisa Talk kami juga tentunya pasti memilih emiten-emiten yang masuk syariah. Nah, salah satunya adalah malam ini kita kedatangan tamu dari PT Humpus Maritim Internasional Tbk yang teman-teman pasti udah tahu ya dengan kode HUMI atau biasa disebut dengan HUMI. Nah, teman-teman sudah bisa cek di IPO, teman-teman juga bisa sudah langsung memesan. Nah, sudah keluar prospektusnya, sudah keluar detailnya, tapi pasti teman-teman masih bertanya-tanya nih gitu kan. Sebenarnya apa sih PT Humpus Maritim Internasional ini? Siapa sih mereka gitu kan? Nah, alhamdulillahnya malam ini kita sudah kedatangan tamu dari para direksi. Ini suatu kehormatan bagi PT Syariah Saham Indonesia dan juga komunitas Syariah Saham di mana kita langsung didatengin nih gitu kan direktur utama dan juga Bapak Direktur dan juga jajarannya. Mungkin kita akan sapa-sapa langsung sedikit ya teman-teman ya. Oke, mungkin selamat malam yang pertama untuk Pak Tirta Hidayat selaku Selamat Direktur malam. Utama. Selamat malam Pak. Assalamualaikum. Selamat malam. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Baik, baik. Alhamdulillah, Mas Alhamdulillah. Adi. Ya, Ya. terima kasih ya Pak sudah hadir di Oh, tengah-tengah kami. Yang kami pasti, yang terima kasih dikasih wah, kesempatan untuk bertemu teman-teman semua. baik Pak. Tentunya di tengah-tengah kesibukan mau IPO, mau listing ini, wah ini pasti sibuk kanan kiri ya Pak ya. Ya. Nah ini masih sempat nih malam-malam jam 7 malam masih sempat untuk hadir di tengah komunitas Syariah Saham. Jadi Ya. komunitas kami memang fokus Pak untuk membahas saham-saham syariah dan Ya. alhamdulillahnya sesuai hitungan kemarin yang kami sudah post di Instagram, Humi masuk kategori syariah. Harusnya ya, Alhamdulillah. harusnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala keputusannya ada di OJK, Pak. Jadi kami Ya. hanya menakar dari sisi rasionya. Dan juga Ya. kita sapa selanjutnya ada Direktur PT Humpus Maritim Internasional, Pak Dedi Hudayana. Selamat malam, Bapak. Selamat malam Pak Adi dan teman-teman yang ada di acara malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua buat Waalaikumsalam. kita. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Dedi. Ini fotonya, videonya Pak Dedi agak menghilang nih, jadi saya nggak bisa spotlight. Oh, ya. Jadi izin ya Pak Tirta dan Pak Dedi, selamat datang. Mudah-mudahan nanti kegiatan hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman di komunitas Syariah Saham. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada para jajaran di PT Humpus Maritim Internasional Tbk. Ada Ibu Okti Saptarini, kemudian ada Pak Reza, kemudian ada Pak Arif Budiman. Selamat malam Bapak-bapak dan Ibu semuanya. Selamat malam. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Semoga nanti betah ya Pak. Kita biasanya kalau udah sesi tanya jawab itu sedikit molor Pak dari waktu yang
kami janjikan biasanya 1 jam, ini mungkin bisa sampai 1,5 jam. Jadi Nggak nanti masalah Mas. Kami siap jika aja. memang antusiasme teman-teman ini lumayan banyak, ya mohon maaf ya Pak kalau agak sedikit merepotkan. Nggak, sama sekali tidak Mas, sama sekali enggak. Oke, baik. Nah, untuk malam ini seperti biasanya akan dipandu oleh teman kita yang satu ini yang nggak asing lagi, Mas Aryo Fatoni. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Wah, Sehat ini Mas Adi ya. teman-teman udah nggak asing lagi ya sama Mas Aryo ya, selalu menghiasi di Sisa Talk setiap malam. Nah, beliau ini mungkin bisa dibilang tim yang suka ngitung rasio keuangannya di syariah saham. Ya, misalkan teman-teman ngelihat di aplikasi kita, yaitu aplikasi Cek Saham Syariah, itu teman-teman bisa buka dan bisa langsung tahu rasio keuangan dari sisi syariahnya itu berapa, hutang berbasis bunganya berapa, pendapatan non halalnya berapa, itu udah bisa dihitung. Makanya kemarin kita sudah munculkan untuk Humi seperti apa, teman-teman bisa cek langsung. Nah, Mas Arya udah siap? Siap. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, mungkin waktu dan tempat saya akan langsung berikan kepada Mas Aryo, dan selamat malam juga buat Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir dan teman-teman semuanya. Selamat menyaksikan dan jangan lupa sampai di akhir nanti akan ada pertanyaan terbaik yang akan ada dapat apresiasi dari kami. Jadi siapkan pertanyaan terbaik dan selamat menyaksikan. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Mas Adi pembukaannya tadi. Jangan bosan lah ya. Kita ketemu lagi dengan saya, Rio. Alhamdulillah kita kedatangan tamu spesial ya. Karena sekarang alhamdulillah dari Humi atau PT Humus Maritim itu kedatangan tim lengkapnya gitu ya, bisa dibilang. Ada Pak Tirta. Selamat malam Pak Tirta. Selamat malam. Utama, lalu juga ada Pak Dedi. Selamat malam Pak Dedi. Dan juga Bapak Ibu. Ya, selamat malam juga buat Bapak Ibu dan rekan-rekan dari PT Humus Maritim gitu ya. Sekali lagi saya ingatkan disclaimer bahwa acara ini tidak ada ajakan jual ataupun beli gitu. Acara Sisa Talk ini murni diadakan untuk mengenal lebih dekat dengan emiten gitu ya. Kebetulan kita kedatangan tamu yang istimewa dan kita bisa langsung tanya-tanya nih dengan orang dalamnya nih. Nah, jadi buat teman-teman yang memang sudah baca-baca dan ingin tertarik, misalkan ada sesuatu hal yang ingin dikorek-korek lagi nih, kira-kira masih penasaran mau beli atau enggak gitu ya, silakan nanti teman-teman siapkan pertanyaannya gitu ya. Dan juga bagi teman-teman yang mungkin nanti ingin trading, jangan lupa nanti cek lagi volume kursnya dan sebagainya gitu ya. Untuk IPO-nya, Humi ini sendiri saya sampaikan sedikit bahwa pemesanan sampai dengan tanggal 4 Agustus ya. Jadi sampai dengan hari Jumat minggu depan. Jadi, jadi tanpa lama-lama lagi, mungkin nanti ada beberapa materi yang akan dipresentasikan dari PT Humus Maritim. Kemudian juga nanti ada beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan. Juga nanti dari teman-teman silakan yang sudah punya pertanyaan silakan masukkan di kolom chat. Nanti 3 yang terbaik akan kita kasih door prize lah berupa saldo GoPay gitu. Baik, tanpa berlama-lama lagi saya persilahkan Pak Tirta maupun Pak Dedi untuk mempresentasikan beberapa hal terkait dengan Humi ini sendiri, Pak. Silakan, Pak. Baik. Terima kasih Mas Aryo. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan mencoba menyampaikan presentasi secara ringkas saja. Nanti kalau butuh informasi lebih lengkap kami bisa sampaikan dengan berbagai macam cara ya, apakah di email atau di WhatsApp. Tentunya juga nanti di akhir ini kan ada tanya jawab. Saya kira itu akan jadi saya mencoba seringkas mungkin supaya tidak tapi juga tanpa mengurangi hal-hal yang perlu disampaikan ya. Jadi yang pertama yang perlu saya sampaikan adalah sebelum saya mulai itu adalah saya terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan kepada PT Humi pada malam hari ini, dari teman-teman di Syariah ini juga yang semua hadir pada calon investor, mungkin mudah-mudahan insya Allah ya. Hadir bersama saya tadi diperkenalkan Pak saya dan Pak Dedi. Nah sebenarnya juga ada Pak Ari. Pak Ari ini adalah yang menangani keuangan ya, direktur di bidang
keuangan ya. Bu Okti ini adalah yang paling sibuk di dalam urusan macam-macam administrasi karena beliau ini korsek ya. Jadi dan juga beberapa teman yang lain. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, HUMI ini adalah sebenarnya suatu perusahaan yang bergerak di bidang transportasi, distribusi, dan infrastruktur energi. Jadi kami kalau dilihat itu apa namanya, mungkin saya memberi ilustrasi begini ya. Kan kita ini yang pertama pastilah semua teman-teman ya di rumahnya tuh ada listrik ya, ada listrik. Listrik itu tentu yang kita di negara kita ini hanya PLN lah yang memberikan, kecuali kalau yang masing-masing di rumah punya generator segala macam itu. Tapi secara umum itu PLN yang memberikan. Nah, PLN itu waktu membangkit listrik itu memerlukan energi. Energinya itu biasanya berbentuknya LNG atau batu bara, kurang lebih lah dua itu. Ada juga sumber energi yang berasal dari matahari, dari air ya. Tapi kalau kita bicara yang dua yang utama itu batu bara dan gas dan batu bara, nah itu kan harus diangkut ya dari tempat produksinya, dari tempat di mana diberinya ke plant-plantnya, pabrik-pabriknya atau pembangkit listriknya PLN. Nah itu kan yang ada kalau itu di darat ya itu bisa diangkut misalnya di Pulau Jawa, di masing-masing pulau ya, Sumatera, Sulawesi, itu bisa diangkut pakai angkutan darat. Tapi kalau udah mau nyangkut antar pulau, maka harus diangkut pakai kapal laut. Nah itulah kami berperan di situ. Jadi peran kami itu mengangkut energi itu untuk bisa PLN melakukan pembangkitan listrik ya, yang menjadi penerang bagi kita semua sehari-hari. Yang kedua, yang juga umum itu adalah pastilah teman-teman semua ya itu setiap hari kan mengendari berbagai macam kendaraan ya. Apakah itu berbentuk sepeda motor, mobil, bis dan lain sebagainya. Itu pakai apa sih ininya apa namanya bahan bakarnya? Yang paling umum adalah BBM ya. Nah, itu BBM itu kan oleh Pertamina disalurkan ke seluruh Indonesia. Nah, kami berpartisipasi dalam menyalurkan itu melalui transportasi laut yang kami miliki ya, melalui armada-armada yang kami miliki. Yang ketiga, tentu teman-teman semua mengetahui bahwa di negara kita ini ada aktivitas yang namanya pelayaran, perkapalan itu, kemudian ada kepelabuhanan. Kepelabuhanan itu sekarang kita dari sejak puluhan tahun yang lalu dilayani oleh namanya PT Pelindo. PT Pelindo itu di masa yang lalu ada 4, Pelindo 1 dengan pusat di Medan di Belawan, Pelindo 2 di Jakarta, lalu Pelindo 3 di Pelindo 3 di Surabaya pusatnya ya, dan Pelindo 4 di Makassar. Nah, sekarang ini sudah bergabung menjadi satu. Nah, Pelindo ini memerlukan antara lain misalnya ada kalau kapal-kapal besar masuk ke pelabuhan, itu butuh namanya takbut, kapal-kapal tunda nih, supaya kapal-kapal besar ini bisa parkir, bisa manuver. Nah, kami menyediakan jasa itu gitu ya. Jadi kalau secara garis besar, nah kemudian yang terakhir itu saya pikir yang saya perlu juga sebutkan, kapal-kapal ini tentu tidak berjalan dengan sendirinya. Ada yang nyetir ya, ada yang mengawaki. Nah, kami mempunyai anak perusahaan. Jadi kalau tadi kami menyebutkan, saya sebelumnya menyebutkan bahwa kami punya 6 anak perusahaan. Nah, yang terakhir itu anak perusahaan yang mengurusi, ada 2 anak perusahaan, satunya mengurusi pengawakan kapal atau crewing and manning kita sebutnya ya. Ada kemudian, nah crewing and manning kami ini yang menyediakan awak kapal ini itu nggak hanya untuk kapal-kapal yang ada di Indonesia, tapi juga ada yang di luar negeri. Saat ini kami mengelola sekitar 1.600 awak kapal. Nah, yang terakhir yang terkait dengan SDM ini, sumber daya manusia ini, selain awak kapal, ya kami juga punya pusat pelatihan. Dan ini juga tingkatnya internasional. Ya. Saya sampaikan juga baru-baru ini, misalnya khusus untuk 2 bidang ini ya, kami baru saja melakukan kerjasama dengan perusahaan di Amerika yang namanya CTI USA. Ini adalah perusahaan yang mensuplai kru untuk kapal-kapal cruise di Amerika Utara, jadi dari Amerika sampai Kanada ke atasnya itu ya, sampai ke Karibia. Jadi kami saat ini mengelola 1.600 kru. Nah, dengan kerjasama dengan CTI USA ini, kami ke depannya itu ditantang dalam 5 tahun untuk mampu menyediakan 10.000 awak kapal, termasuk trainingnya itu. Jadi kami sudah men-setup bersama dengan CTI USA itu punya pusat pelatihan di sini, pusat training yang juga dikembangkan modulnya bersama. Jadi benar-benar
apa namanya international level ya, apa namanya tingkat nasional ya, internasional. Jadi dan ini kalau dibayangkan nanti rekrutmen itu nggak akan mudah tentunya, suatu tantangan tersendiri ya di negara kita. Sebagai contoh ya, mohon maaf saya tidak bermaksud menyampaikan apa yang sifatnya kesukuan, tapi kalau kita melihat yang bisa melayani itu mungkin di negara kita ini ya, kalau kita lihat orang Sunda mungkin bisa ya, halus gitu ya, orang Jawa bisa ya, orang Bali sudah sangat terkenal sudah. Tapi ada suku-suku tertentu saya tidak ingin sebutkan ya, itu agak susah kalau kita melatih mau jadi di bidang pelayanan jasa ini ya, jadi cruise ya, jangan-jangan bentak-bentak, cara ngomong kasarnya, itu contoh aja. Tapi itu adalah usaha-usaha yang kami jalankan, Mas Aryo ya. Kami itu oleh karena itu kami menyebutnya ini kami sangat terintegrasi dan merupakan suatu ekosistem kemaritiman dan kepelabuhanan. Dan saya kira kalau nanti dilihat ya teman-teman semua penyelidiki, di Indonesia itu cuman satu-satunya ya yang lengkap seperti kami. Kami ini kalau dilihat ya, ini gambar ini ilustrasi ya. Sebelah kiri itu adalah yang kuning-kuning, terus ada pohon-pohonnya hijau-hijau, itu adalah sisi darat pelabuhan lah, kira-kira melambangkan pelabuhan. Di sebelah kanan itu adalah sisi lautnya. Nah kalau dilihat di sini kami lengkap. Jadi ada yang tadi yang saya katakan tugboat atau kapal tunda yang membantu kapal-kapal itu parkir, manuver segala macam. Terus ada kapal-kapal yang mengangkut LNG ya, mengangkut BBM. Saya lupa tadi juga di dalam apa namanya kita sehari-hari memakai kendaraan itu, kita kan mengenal ada solar. Solar itu sekarang di negara kita kan kita mulai sudah sampai ke program B30, B35. B30 dan B35 itu adalah campuran solar dengan yang namanya FAMI. FAMI itu juga kami yang mengangkut, kami ikut mengangkut FAMI itu ya. Jadi berpartisipasi di dalam program pemerintah menyiapkan B30, B35 itu. Lalu kami ada yang namanya Floating Storage Regasification Unit atau FSRU. Itu adalah biasanya bekas kapal ya, itu lalu kita jadikan storage, jadi penyimpanan untuk gas gitu ya. Nah ditaruh di lokasi-lokasi di dekat pembangkit listriknya PLN. Jadi gas-gas dari luar itu apakah itu dari impor atau dari dalam negeri ditaruh di situ sehingga pembangkit listrik PLN itu bisa bekerja. Yang sekarang misalnya contohnya kami ada di namanya Java 1 itu di Pelabuhan Baru Cilamaya itu di daerah sana dekat Cirebon itu ya. Itu kami punya itu dan itu melayani pembangkit listrik PLN. Nah di sini sebagai ilustrasi ini kalau kita mau bikin apa namanya regasifikasi dan storage itu bisa dilakukan di laut maupun di darat, tetapi di darat itu memiliki keunggulan-keunggulan ya, dia prosesnya cepat, biayanya lebih murah dan lain sebagainya. Jadi kami punya itu sehingga lengkap sekali ya yang kami miliki itu, makanya kami menyebutnya ekosistem. Kasarnya begini, mau apa aja kami ada kalau bidang kemaritiman. Nah mungkin yang kami akan kembangkan berikutnya ke depan, tapi itu di unit usaha lain di Umpus itu adalah yang sisi kepelabuhanannya ya. Itu adalah nanti akan ditangani oleh perusahaan yang namanya Umpus Intermoda Transportasi atau HITS ya. Yang itu juga udah TPK. Jadi sekali lagi Mas Aryo dan Bapak-bapak dan Ibu sekalian, teman-teman sekalian, kasarnya kami mau apa aja itu di bidang kemaritiman, transportasi, distribusi dan infrastruktur kami ada. Ya, jadi kalau ada kadang-kadang saya ditanya, Pak Tirta kalau dibandingkan sama perusahaan yang lain bagaimana sih posisinya? Nah itu agak susah menjawab ini Mas Aryo. Kenapa susah? Dan teman-teman sekalian karena susah karena kalau kita mau membandingkan hanya yang apa di bidang transportasi LNG misalnya itu kita bisa bandingkan, yang membandingkan yang mengangkut FAMI misalnya itu kita bandingkan. Tapi kalau sebagai satu unit utuh keseluruhan nggak ada di negara ini kecuali kami, Mas Aryo lengkap dan teman-teman semuanya. Jadi kami kadang-kadang mungkin kalau di pergaulan tuh kita mengenal istilah LMGP. Lo mau gua punya gitu, jadi ada semua lengkap, itulah HUMI ya. Jadi itu yang kedua tuh yang perlu teman-teman sekalian apa namanya perhatikan, di negara kita ini kan memang negara maritim yang sangat luas ya, perairannya, wilayah perairannya. Itulah sebabnya pemerintah kan punya program yang namanya poros maritim, artinya kita mencoba membangun potensi maritim itu sebesar mungkin. Sekarang ini menurut penilaian kami dan perhitungan kami dari berbagai aspek, itu yang sudah kita kembangkan baik oleh pemerintah maupun swasta itu baru-baru
kisarannya paling maksimal 15%, Mas Aryo dan teman-teman. Jadi potensinya ke depan itu luar biasa. Sebagai contoh ya, saya katakan begini. Misalnya kalau kita melihat kelistrikan, PLN itu berencana membangun kira-kira 33 titik untuk FSRU kecil, jadi apa namanya, storage kecil untuk menyimpan gas itu di wilayah timur Indonesia. Kenapa? Karena memang agak tertinggal saudara-saudara kita yang di sana, itu akan dibangun itu. Nah, itu merupakan peluang tersendiri. Memang sih bukan hanya buat HUMI, tapi buat yang lain. Tapi karena pengalaman kami demikian besar, ya, sudah punya FSRU selama hampir 30 tahun, jadi itu suatu keunggulan tersendiri. Yang kedua, kalau kita melihat Pelindo yang tadi saya sebutkan, Pelindo itu waktu 1, 2, 3, 4, mereka punya champion sendiri, punya jagoan-jagoan sendiri. Ya. Misalnya kalau Pelindo 1 itu adalah Belawan, Pelindo 2 Tanjung Priok jagoannya, Pelindo 3 itu adalah mungkin ada Surabaya, Semarang, Cilacap. Ya. Pelindo 4 itu Makassar dan Bitung misalnya. Tapi begitu dia menjadi satu, Pelindo ini, maka mulai terasa, ternyata pelabuhan-pelabuhan yang lain itu kurang dibangun selama ini. Nggak sebagus champion-champion ini. Sehingga itu kebutuhan atau permintaan untuk melakukan itu, mengembangkan pelabuhan, itu juga demikian besar. Ya. Itulah sebab, dan itu tentu merupakan juga peluang buat kami ya di HUMI ini, sehingga potensinya itu sebenarnya luar biasa besar ya kalau saya melihat dari sisi itu ya. Jadi dari segi PLN. Nah, Pertamina juga teman-teman sekalian, Pertamina itu sekarang mulai melakukan apa namanya dengan tagline Go Internasional ya. Nah, itu juga kami jadi artinya di dalam negeri aja kita masih besar apa namanya peluangnya, apalagi kalau kemudian dibuka ke internasional. Tapi sebagai catatan, tadi saya mengatakan kami ini bukan perusahaan yang main di domestik aja. Ya. Tadi saya menyebutkan mengenai crewing, manning dan juga training center yang benar-benar sudah go internasional, dan namanya CTI USA itu bukan sembarangan perusahaan. Dia melayani cruise besar di Amerika dan di Karibia. Ya. Jadi itu. Terus yang kedua, kami itu sudah berpartner dengan Jepang selama 32 tahun. Perusahaan Jepang yang besar, yaitu pertama perlu saya sebutkan adalah Mitsui Osaka Line, atau kita singkat MOL, biasanya kita sebut MOL gitu ya. Itu sudah 32 tahun. Nah, kami melayani kapal-kapal mereka menjadi melakukan ship management dan juga menyiapkan kru dan manning. Nah, mulai tahun depan ya, kami sudah sepakat dan sudah menandatangani kesepahaman dan kontrak ya. Mulai tahun depan tuh mereka minta juga kami tuh melayani kapal-kapal mereka yang di luar negeri. Jadi Mas Aryo dan teman-teman sekalian, ini kalau kita melihat kemampuan SDM di HUMI, itu namanya sudah internasional dari sejak lama. Jadi permintaan dari luar itu demikian banyak, memang kita berusaha meningkatkan kemampuan untuk memenuhi permintaan tersebut. Tapi namanya benar-benar luar biasa ya. Dan kalau sebagai ini ilustrasi aja ya, saya orang yang kerja di kapal laut itu memang gajinya besar dan utuh, Mas Aryo. Kenapa besar? Kenapa utuh? Makan gratis. Emang bisa ke mall di laut kan nggak bisa ya, nggak bisa pesan GoFood misalnya segala macam makanan. Dan saya tuh pernah beberapa kali makan di kapal itu yang Mas, itu chefnya luar biasa. Jadi kalau masak tuh yang ada tuh cuman enak sama enak sekali, yang nggak enak tuh nggak ada. Kita mengerti kenapa, karena orang tuh kan di kapal kalau nggak makannya aja nggak enak kan stres bisa ya. Jadi itu uangnya utuh. Sebagai contoh tuh, kira-kira 2 bulan yang lalu saya pergi ke Pelabuhan Cilamaya, terus saya ketemu ada yang namanya mesmen ya. Jadi itu kayak membantu-bantu lah gitu ya. Saya tanya, Mas, kamu lulusan apa? Lulusan SMK. Udah lama lulus ya, kira-kira pokoknya saya lulus langsung dapat kerjaan di sini. Jadi baru setahun apa 2 tahun dia lulus. Saya tanya, gaji kamu berapa, Mas? $1.000 gajinya, Mas Aryo. Jadi itu 15 juta. Dan dia biasanya 2 bulan di laut, pulang sebulan, 2 bulan di laut, pulang sebulan. Jadi dia pulang itu bawa uang 30 juta utuh, ya, bawa ke kampungnya itu. Bayangin lulusan SMK, ya. Kalau yang lebih atas lagi ya lebih besar lagi. Jadi itulah memang menarik dan potensinya besar. Oleh karena itu HUMI kami melakukan aktivitas ini ya. Jadi kami nggak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri, ya. Dan semuanya kalau dilihat sih aktivitasnya Mas Aryo semuanya syariah, memang sektor real ya kita ini. Kita nggak melakukan aktivitas yang lain, benar-benar
membangun dari sisi sektorial ya. Jadi apa namanya, itulah kira-kira secara garis besar yang kami lakukan. Apa namanya, menurut saya, menurut kami semua ya, kami sangat yakin di HUMI, dan saya ingin share ke teman-teman semua, yang kami capai saat ini bagus sekali, tapi karena potensinya demikian besar, itu kami kurang. Jadi kami ingin mengejar diri. Saat ini juga kami sedang melakukan negosiasi kalau kita berbicara internasional nih. Saya bersama Pak Dedi itu masih terus, mungkin setelah insya Allah proses IPO ini berjalan lancar, sudah kami lakukan negosiasinya, tapi kami akan lanjutkan setelah proses IPO ini selesai, karena waktunya memang padat sekali dalam waktu itu negosiasi dengan Qatar dan dengan Amerika Serikat. Jadi ada perusahaan Amerika Serikat itu yang ingin ikut di dalam HUMI. Demikian juga Qatar. Nah, Qatar itu sebagai contoh ada informasi, mereka mengatakan kapal-kapal dari Qatar itu pulang pergi ke negara-negara di ASEAN. Ini saya bicara hanya di ASEAN. Itu sekitar 800 kapal setahun ke Indonesia, ke Vietnam, ke Laos, ke Filipina. Nah, kami itu sedang menjajaki kemungkinan boleh nggak setahun kami tangani 10 kapal lah gitu. Jadi kalau misalnya dalam 10 tahun bisa 100 kapal yang kami tangani. Nah, ini hal-hal seperti ini kita sedang jajaki ya. Dan kelihatannya mereka juga berminat melihat kemampuan HUMI, karena yang namanya crewing dan manning dan juga training center dari HUMI itu namanya sudah internasional. Ya, namanya itu PT MCSI dan PT ETSI, dua anak perusahaan kami itu luar biasa namanya ya. Demikian juga yang unit-unit yang lain. Jadi secara ringkas seperti itu, Mas Aryo. Nanti kalau ada mau pertanyaan mengenai angka dan lain sebagainya, tentu kami sudah siapkan. Dan seperti biasanya bahan presentasi ini kami bisa di-share nanti, Mas Aryo, kepada teman-teman ya. Kami silahkan nanti bisa melalui nanti mungkin Bu Okti yang akan membantu. Kalau ada yang susah mendapatkannya, bisa kontak Bu Okti ya. Itu bisa mengirimkan bahan presentasi ini dan bahan-bahan yang lain. Tentu kalau prospektus sudah tersedia ya, bisa dibaca, tapi ini bahan presentasi ini juga kami bisa berikan. Mungkin highlight ini ya, kita bisa melihat highlight saja sisi keuangan mungkin ya, coba kita melihat ya secara ringkas, walaupun nanti bisa nah ini kalau kita melihat, saya harus mengakui Mas Aryo dan teman-teman sekalian, bahwa COVID itu, kalau di masa COVID yang kemarin memang boleh dikatakan hampir tidak ada yang lolos tuh kena dampaknya ya. Jadi kalau dilihat di sini misalkan ya, saya ingin kasih lihat yang seperti lonceng itu, coba yang seperti lonceng mana ya, yang berikutnya. Tapi di sini kita ini kita bisa melihat nih bagaimana profitabilitas kita misalnya itu pada tahun 2021 tuh anjlok ya karena COVID itu. Tapi saya ingin menyampaikan dengan cepat kami bisa recover di tahun 2022. Dan saya membaca analis juga yang mengatakan 2023 masih bagus, tapi mungkin tidak sebagus 2022. Nah, saya tidak sependapat dengan itu, ya, karena kami mentargetkan untuk profit maupun aset kami itu tumbuh 20 tahun, dan di 6 bulan kemarin, data 6 bulan ya per Juli itu kita sudah melewati setengahnya. Jadi artinya insya Allah 100% itu akan kita capai, artinya apa? Meningkat 20% dibandingkan tahun 2022. Kalau itu dianggap masih belum baik juga, ya saya mau bagaimana lagi baiknya gitu ya. Jadi ini kita melihat, jadi secara, saya mungkin lebih baik berhenti di sini, kecuali supaya nggak cuma ngomong sendiri. Saya kebetulan ini Mas Aryo aslinya dosen, jadi suka ngecap ya. Kadang-kadang saya lupa kalau udah ngomong tuh, kalau nggak di stop terus saja ngomong. Aslinya dosen ya, walaupun sekarang bekerja di HUMI ya, tapi saya dosen di Fakultas Ekonomi UI gitu ya. Jadi kalau ngecap tuh bisa disuruh ngomong 3 jam 4 jam sampai gigi kering juga saya bisa, tapi nanti kan nggak seru ya kalau nggak ada tanya jawab. Jadi saya mau berhenti di sini, mungkin saya kembalikan ke Mas Aryo dan teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan dari Mas Aryo sendiri maupun dari teman-teman yang lain, saya tentu nanti akan share menjawab ini dengan Pak Dedi dan dengan Pak Arief, kami bertiga lah ya. Kalau Bu Okti cukup senyum-senyum aja, nanti menyiapkan bahan yang teman-teman perlukan. Terima kasih Mas Aryo. Saya kembalikan kepada Mas Aryo.
Baik, terima kasih Pak Tirta atas penjelasannya tadi, luar biasa pembukaannya. Sempat di notes juga ya, ternyata sampai dengan kuartal 2 sudah kinerjanya sudah menggembirakan gitu ya. Sebagai catatan Alhamdulillah. buat teman-teman. Alhamdulillah. Oke, ini sudah ada beberapa teman yang hadir dan bertanya gitu ya, tapi saya ingin tanya dulu pertanyaan yang saya dulu nih Pak, gitu. Silakan. Saya juga ada yang Silakan, paling Pak. masih penasaran nih terkait dengan Ya. bumi ini. Nah, yang pertama nih Pak, kan sebetulnya bisa dibilang jasa penunjang energi ya Pak. Maksudnya Iya. sekian banyak energi itu sebetulnya energi apa yang menjadi komoditas utamanya dari Humi ini Pak? Yang bobotnya paling besar itu apa? Ya, saat ini sih kita LNG ya, LNG. Terus kemudian saya mengatakan pernah suatu masa itu batu bara juga, tapi memang energi seperti yang kata tadi, semuanya itu adalah peruntukannya adalah untuk pembangkitan listrik ya, energi yang kita angkut itu ya, kira-kira seperti itu. Itu intinya. Jadi kayak LNG ya, batu bara, sebagian seperti itu. Kalau kita berbicara mengenai energinya, kira-kira seperti itu, Mas Aryo. Oh, oke. Lalu saya juga ada ini, saya lihat ada alokasi dan IPO nih Pak. Kan saya tuh lihat dan IPO ada juga yang ke anak perusahaan, namun yang saya amati ternyata cukup besar juga ke anak perusahaan. Kalau nggak salah itu namanya PCS ya, PCS dan Humpus Transportasi Curah. HTC ya. Ya itu punya bobot yang lebih besar lah dibandingkan yang lain. Ya, boleh diceritakan nggak Pak? Kenapa sih dana IPO dialokasikan ke sana? Kira-kira ada potensi apa nih dari dua anak perusahaan ini, Pak? Ya, jadi begini Mas Aryo, pertama-tama harus saya sampaikan bahwa sebenarnya target 270 miliar yang kami miliki itu ya untuk IPO ini sebenarnya tidak relatif nggak besar gitu ya. Mungkin juga bisa dikatakan ya kecil lah mungkin ya. Karena kenapa saya mengatakan begitu? Kapal-kapal kami itu memang harganya ada yang 20 miliar satunya ya. Kalau kita beli tugboat ya bisa 20 miliar, bisa juga lebih. Kalau yang artinya itu udah tua, tapi kalau kita beli baru tuh kemarin kami membeli 80 miliar satunya tugboat ya. Tapi kalau kita beli tanker, misalnya kami tuh membeli tanker itu harganya tuh bisa 50 juta US ya. Mungkin 30 juta US gitu ya. Itu aja kan berarti sudah 450 miliar. Kalau kami bikin FSRU ya, itu harganya bisa 50 sampai 60 juta US dollar. Jadi hampir mendekati angka 1 triliun. Jadi artinya jumlah yang kita coba bangun sekarang dapatkan di dalam proses FPU ini sebenarnya nggak terlalu besar. Tapi yang pentingnya buat kami adalah kami ingin kedepannya mengajak masyarakat ya ikut serta di dalam pengembangan Humi ini. Ya. Dan yang kedua, tolong awasi juga kami ya karena itu penting diawasi ya. Baik itu oleh BI nantinya tentunya oleh JK dan oleh masyarakat luas ya, terutama yang memegang saham Humi. Jadi kalau segi jumlahnya itu. Lalu kedua alokasinya itu 10% adalah untuk modal kerja. Nah 90% itu dibagi kepada kami punya 6 anak perusahaan, tapi yang satu kan karena JTSI itu sudah IPO, sudah go public, jadi dia tidak kami bagi dari porsi ini. Yang lain itu. Nah pertanyaannya benar dari Mas Aryo itu menangkapnya benar. Memang kalau di luar dari semua anak perusahaan itu PCSI dan HTC itu memang adalah dua mungkin termasuk di yang besar-besar ya. Kalau yang HTC itu yang tadi saya katakan dia melayani tugboat, tugboat kemudian tug and barge. Jadi kita ngangkut batu bara itu permintaan sekarang nih buat nikel, batu bara segala macam banyaknya luar biasa dan kami belum bisa penuhi. Akan kami coba penuhi cara bertahap. Kan kita mengetahui di wilayah Sulawesi itu yang namanya pengaman nikel luar biasa. Kalau batu bara kan agak melebar ya, di Kalimantan ada, di Pulau di Sumatera juga ada. Itu pun permintaannya belum dapat kami penuhi, jadi kami mencoba mengembangkan secara bertahap. Itulah sebabnya kenapa kami mengalokasikan agak besar ke yang namanya HTC itu tadi. Demikian juga PCSI. PCSI ini adalah yang tadi saya katakan ikut membantu Pertamina misalnya mendistribusikan BBM ke seluruh Indonesia. Ikut membantu mendistribusikan FAME yang bahan campuran solar untuk bikin B30, B35 sekarang itu ya, juga ke hampir ke seluruh wilayah Indonesia. Jadi itu memang demand-nya demikian besar ya.
Itulah dan juga itulah sebabnya dua ini memang menjadi paling besar dapatnya ya. Kalau saya nggak salah angkanya 36 miliar kurang lebih begitulah dua-duanya ini ya. Jadi memang itu yang terjadi Mas Aryo. Kenapa kedua ini kita berikan porsi yang lebih besar gitu ya. Jadi memang sudah melihat potensi dan prospek ke depan juga ya Pak ya? Oh sudah. Wah, kami itu merasa potensinya demikian besar, kami itu masih masih kurang sekali lah istilahnya. Jadi maksud saya itu yang saya mau katakan, kalau kami punya dana yang lebih banyak itu kita bisa berkembang pesat sekali ya. Yang kedua tentunya adalah kami tidak ingin berkembang istilahnya itu kalau kita secara ini kita menyebutnya organik artinya berkembang dengan kekuatan sendiri. Makanya kami cari kerjasama jadi anorganik, ikut bersama-sama dengan pihak lain dari Amerika, dari Jepang, nanti insya Allah dari Qatar ya, dari belum juga saya sebutkan dari Eropa itu misalnya Belanda juga kami sudah mulai melakukan pembicaraan ya untuk mengembangkan lebih jauh supaya ada. Jadi kalau sekali lagi anorganik ya, maksudnya itu di luar ini di luar tubuhnya perusahaan itu kita supaya makin cepat itu pertumbuhan kami. Kira-kira begitu Mas Aryo. Karena ini sudah ada pertanyaan yang masuk nih, jadi ya. Saya beralih ke pertanyaan peserta dulu nih Pak. Boleh, silakan. Ini atas nama M. Arya Farabi. Ada 3 pertanyaan beliau. Yang pertama, dari prospektus diketahui beban umum dan administrasi perusahaan besar sekali gitu, dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun, yang diakibatkan salah satunya oleh beban tenaga kerja perusahaan. Pertanyaannya, apakah beban tenaga kerja ini bisa dikurangi atau diefisiensikan, dan bagaimana manajemen melakukannya? Ya, baik Mas Aryo, saya bisa menjawab ini, tetapi karena kami ini saya nggak hadir sendiri, saya mau share ya. Mungkin Pak Arif bisa menjawab yang ini. Pak Arif, silakan. Pak Arif, sebentar. Pak Arif mana? Nggak ada Pak Arifnya ya? Ada Pak Arifnya? Lagi call dulu Pak sebentar. Oh, atau Pak Dedi mau jawab ini? Bentar, Pak. Ya Pak Arif. Ada Pak Arif ya? Jadi kalau sebagai ini karena Pak Arifnya mungkin sedang ke belakang ya. Jadi sebenarnya pertanyaan itu bagus ya. Jadi pertanyaan itu kalau arahnya adalah ke jumlah yang tetap ya, kok naik gitu ya. Itu memang benar, harusnya kita coba efisienkan gitu ya. Tapi ini terjadi seperti saya katakan tadi, kalau dilihat dari profilnya UMI, kita punya 1.600 tenaga kerja yang bekerja di laut ya. Ke depannya itu mau kita tingkatkan sampai 10.000 dalam 5 tahun ke depan. Bahkan saya lupa 2 bulan yang lalu tuh mereka datang lagi men-challenge, Pak Tirta bisa nggak 10.000, kami perlu 20.000 dalam 5 tahun. Nah ini melakukan pertama yang paling susah itu adalah rekrutmennya. Jadi itu kenapa naik itu antara lain adalah karena itu ya. Jadi kita memang kan ada gaji-gaji mereka itu yang kita bayarkan secara rutin ya. Itu besar gajinya, apalagi kalau gaji orang kerja di kapal saya katakan tadi itu memang besar. Jadi yang kelihatan tuh angka seperti itu kalau pertanyaannya seperti itu, jujur saya mengatakan harusnya ditambah. Kalau orang biar tambah itu aja udah tinggi, tapi mereka minatnya luar biasa besar ya. Jadi kalau kita berbicara administrasi umum tuh kebanyakan arahnya ke situ ya. Jadi karena kalau yang di darat sih kami waktu kalau nggak salah 250-an ya kita ya sekarang ya. Kalau saya nggak salah ya. Ya, karyawan darat 250. Kurang lebih seperti itu sih kita mengikuti pola normal lah ya. Kita mungkin ada yang namanya mengikuti kolam misalnya cost of living allowance ya, setiap tahun itu kan ada inflasi segala macam ya, itu kita boleh dikatakan otomatis kita naikkan seperti itu. Nanti ada kalau bagus ininya, lalu ada bonus, ada macam-macam lah, ada tunjangan macam-macam yang kita coba tingkatkan dari waktu ke waktu. Tapi itu saya kira bukan itu penyebabnya, terutama karena jumlah yang bertambah terus ya. Itulah yang mengakibatkan itu. Jadi kalau mencoba mengefisienkan itu agak susah karena jumlahnya bertambah perangnya. Kira-kira itu ininya Mas Aryo dan Pak siapa tadi namanya tadi yang bertanya itu.
kira-kira Arya. Pak Arya ya. Mungkin saya bisa tambahin sedikit, Pak. Silakan Pak. Ya, makasih Pak atas pertanyaannya. Ya memang untuk efisiensi ini memang kita di manajemen memang concern juga untuk hal yang itu yang kita lakukan. Tapi di bidang kemaritiman dan shipping ini memang kita tidak bisa mengikuti apa yang harus kita potong, harus kita efisiensikan. Kenapa? Karena kru-kru kapal kita di kapal itu kan dia itu terkoneksi dengan aturan internasional, dan mereka setiap dalam kondisi harus melalui training, harus ada suatu penyegaran kembali gitu kan. Jadi intinya di situ memang kita mengikuti aturan-aturan dari IMO yang ada saat ini. Jadi kita justru kalau kita melakukan suatu efisiensi yang akan menyebabkan terjadinya suatu hal-hal yang terjadi di kapal, itu efek dominonya akan terjadi. Dan juga beberapa kondisi ya seperti adanya audit, investigasi, kenapa ada kecelakaan, ternyata tidak dilakukan training yang harus dilakukan gitu kan. Jadi itu yang menjadi pokok kita. Jadi bahwa dalam transportasi ini memang moto kita di Humi ini zero accident gitu Mas. Jadi itu yang kita jaga bagaimanapun dengan adanya kondisi tersebut. Jadi semua kapal-kapal kita beroperasi dengan baik, otomatis roda daripada engine itu nggak pernah berhenti dan juga akan mendatangkan income buat perusahaan dan juga buat masyarakat gitu. Itu kira-kira tambahan dari saya gitu Pak. Makasih. Oke. Makasih Pak Tirta dan Pak Dedi jawabannya. Jadi memang selain tadi mungkin dari kualitas gajinya juga bisa dibilang cukup besar untuk perkapalan, ya, terus juga ada penambahan dari jumlahnya Pak ya. Betul. Saya lanjut ke pertanyaan kedua masih dari Pak Arya. Bagaimana perusahaan mengurangi resiko dari perubahan kurs rupiah terhadap dolar? Mengingat bisnis perusahaan lebih banyak menggunakan dolar. Gimana Pak? Ya, makasih. Pak Arif udah ada? Sudah Pak. Silakan Pak Arif. Biar Pak Arif yang jawab, Mas Arif biar kami share bagi-bagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang di dalam pendapatan yang diperoleh oleh PT Humi atau Humbus Maritim Internasional ini lebih banyak berbasis kontraknya dalam US dollar. Namun kalau kondisi kontrak itu berkontrak dengan perusahaan dalam negeri sebagaimana menjadi aturan oleh BI, maka akan diterima dalam rupiah. Namun demikian kami selalu memberikan satu kondisi di dalam kontrak itu adalah yang pertama bahwa basis perhitungan atau rate charter itu dalam US dollar per day, kemudian invoice yang kami terbitkan US dollar, namun pembayaran dilakukan dalam rupiah pada saat dilakukan tanggal waktu pembayaran. Itu salah satu yang memberikan kondisi mitigasi terhadap kemungkinan adanya perubahan kurs. Demikian juga untuk memitigasi adanya pengeluaran operasional expense di dalam kapal yang berbasis dolar, kami sudah alokasikan dari penerimaan itu kami langsung konversikan ke dalam rekening US dollar. Jadi itu kurang lebih yang selama ini kami coba memitigasi dan mengelola adanya fluktuasi kurs yang akan terjadi di masa akan datang. Demikian. Baik, terima kasih Pak Arif atas jawabannya. Ini masih ada satu pertanyaan terakhir dari Pak Arya lagi yang terakhir ini. Beliau kayaknya memang sudah mempelajari ini, sudah baca prospektusnya Humi ini. Jadi katanya di prospektus tertulis bahwa salah satu resiko usaha adalah kerusakan mesin kapal dan mengharuskan perusahaan membayar jumlah yang tidak sedikit untuk memperbaiki kapal tersebut. Gitu. Apakah kapal Humi tidak diasuransikan untuk menghindari resiko ini? Karena di prospektus saya tidak menemukannya. Iya, baik, makasih. Nah ini mesti yang jawab ini namanya Pak Dedi itu sebenarnya Pak Kapten Dedi, Pak Mas Aryo. Beliau ini sebelum ke darat tuh berlayar puluhan tahun ya, jadi mengerti benar bagaimana. Jadi mungkin Pak Kapten Dedi silakan menjawab ini. Ya,
Terima kasih Pak Tirta. Ya memang kalau kapal yang berlayar yang kita operasikan itu wajib diasuransikan. Gitu. Tapi walaupun kapal itu kita asuransikan, itu kita juga menjalankan suatu sistem yang namanya PMS ya. PMS itu Plan Maintenance System. Nah, di situ yang kita lakukan bahwa setiap perawatan kapal itu kita lakukan secara berkala. Dan juga selain itu, makanya kita kawinkan antara SDM tadi yang disampaikan oleh Pak Tirta, bahwa kita juga melakukan training-training buat kru-kru kapal kita agar kapal-kapal kita tuh selalu seaworthiness. Seaworthiness itu berlayar dengan aman gitu, Pak. Jadi asuransi khusus di perkapalan itu hampir dibilang wajib ya. Kenapa? Setiap customer atau pencharter yang akan memakai kapal kita, yang ditanya dulu begitu, kapalnya diasuransikan apa tidak, gitu kan? Dan juga terus bagaimana kru kapal itu sendiri, apakah lengkap di kapal apa tidak? Bagaimana ijazah di kapal itu sesuai nggak dengan kapasitas dan juga kapabilitas itu semua. Jadi betul-betul ini dari ujung kapal ke ujung buritan itu kita lakukan suatu apa namanya suatu pengawasan gitu ya. Jadi makanya asuransi memang wajib harus kita lakukan dan maintenance kapal selalu kita lakukan, di mana juga kewajiban dari kapal itu sendiri 2,5 tahun dari setiap kapal beroperasi harus wajib untuk naik dock. Jadi naik dock itu dilakukan suatu perbaikan semua, pengecekan semua, mana yang harus diperbarui. Jadi kapal turun dari docking itu sendiri dianggap kapal itu sudah dalam keadaan baru kembali gitu. Jadi itu di operasional sebetulnya menjadi apa namanya istilahnya perhatian kita ya di operasional dan bagaimana kita menjalankan kapal dengan PMS-nya terus berjalan, plan maintenance sistemnya jalan gitu. Itu kira-kira tambahan dari saya gitu. Terima kasih Pak. Ya, jadi Mas Aryo ya kalau kapal bahwa di prospektus kalau terkait dengan asuransi itu sudah kami masukkan. Kalau mungkin dibaca di halaman 187 itu sudah ada bahwa seluruh operasional aset yang ada di Humbus Maritim Internasional sudah tentunya kami asuransikan. Namun kenapa ini menjadi satu potensi resiko, ya selain memang di dalam kejadian yang tadi disampaikan Pak Dedi, jika sebuah perusahaan shipping seperti Humi ini tidak melakukan atau mempunyai satu PMS atau Plan Maintenance System yang baik dan dilakukan dengan baik, maka akan ada risiko terjadinya kerusakan di kapal. Dan meskipun diasuransi, biasanya asuransi pun akan mengcoverage setelah dilakukan perbaikan, dan risiko jika rusak ini juga dampaknya juga sangat banyak. Satu, mungkin akan mendapat klaim dari penyewa, kemudian kehilangan waktu untuk mendapatkan pendapatan, dan risiko denda-denda yang lain. Mungkin itu tambahannya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Arief dan Pak Dodi tadi. Jawab juga langsung ternyata Pak Arya bisa cek di halaman 187 ya. Di situ ada dilampirkan juga asuransi apa dan kapal apa yang diasuransikan, itu bisa langsung baca di prospektusnya gitu. Oke, nah menarik tadi saya mendengar terkait dengan docking nih Pak. Sebetulnya kalau saya pengen tahu docking itu berapa tahun sekali sih? Lalu di tahun ini kira-kira ada berapa kapal yang akan masuk docking nih? Pak Dedi, saya jawab Pak. Ya, terima kasih Pak Aryo. Jadi kalau aturan docking itu yang sudah baku itu, kita ada 2 jenis yang kita kenal. Itu periodic docking, itu 2,5 tahun sekali.
ya kan. Dan untuk docking kayak apa namanya dan 5 tahun sekali, dan untuk docking besarnya gitu. Jadi kalau periodic docking itu kita lakukan setiap 2,5 tahun, itu bisa kita tidak harus buka propeller atau mesin besar lah ya, tapi kalau 5 tahun sekali itu kita harus docking besar istilahnya gitu. Jadi semua peralatan-peralatan yang ada di jeroan mesin yang harus yang dia udah harus masa masa operasinya itu harus diganti, tidak boleh diperbaiki gitu. Jadi ada 2,5 tahun dan 5 tahun yang setiap 2,5 tahun dan setiap 5 tahun itu. Jadi itu yang harus dilakukan oleh setiap kapal itu. Biarpun kapal itu sendiri atau armada itu sendiri dalam keadaan baik, tapi itu ketentuannya kapal itu harus tetap naik docking gitu. Jadi betul-betul untuk keselamatan dan juga bagaimana operasional kapal bisa berjalan dengan baik dan terus dalam keadaan seaworthiness, memang operasional kapal itu docking kapal itu tidak melihat kapal itu rusak apa tidak gitu. Jadi dia wajib 2,5 tahun dan 5 tahun itu docking kecil dan docking besar. Itu kira-kira Mas Aryo untuk masalah docking itu sendiri gitu. Sedangkan di armada Humi itu sendiri, saat ini memang kapal-kapal kita yang docking itu di tahun 2023 itu yang sudah kita siapkan itu ada 13 kapal ya Pak. Dan sampai bulan ini kita sudah melakukan 7 kapal yang kita dockingkan. Jadi sampai akhir tahun itu ada 6 kapal lagi yang akan kita dockingkan gitu. Jadi itu kira-kira dari sejumlah armada kita yang beroperasi saat ini. Jadi schedule docking memang udah kita siapkan di awal-awal tahun di setiap pemula dalam keadaan operasional gitu. Itu kira-kira Mas tambahan dari saya. Baik, terima kasih Pak Dedi. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari Revi Darmawan. Ada 3 pertanyaan, cuma saya rangkum jadi 1. Bagaimana cara preparation Humi memaksimalkan fundraise IPO ini? Lalu yang kedua, bagaimana strategi setelah Humi IPO? Dan yang ketiga, bagaimana manajemen resiko setelah IPO? Kan Pak? Baik, makasih Mbak Evi ya, Mbak Evi kalau nggak salah ya, Mas Aryo. Terima kasih. Jadi yang pertama kami tentu bagaimana fundraising ini selama IPO ini salah satunya yang kita lakukan ini kan supaya Mbak Evi dan teman-teman tertarik untuk membeli saham Humi yang saya yakin benar ya ini sangat bagus saham ini ya karena potensinya luar biasa besar. Jadi dan juga kami mencoba menghubungi strategic investor yang besar-besar gitu ya. Itu kita coba hubungi juga dan itu kita lakukan bersamaan karena tentu saya kira teman-teman semua paham dan mengerti bahwa ada ketentuan dari OJK bahwa kalau kita IPO itu ada retailnya tuh minimal 300 orang lah ya yang beli saham itu. Jadi itu nggak bisa juga 100% udah pokoknya saya 270 ada 4 investor misalnya masing-masing berapa ya 70 masing-masing 60 misalnya ya 65 gitu selesai udah nggak perlu 3 itu kan nggak bisa juga. Jadi dua-duanya kita lakukan saat di satu sisi adalah mencari yang strategic investor lah ya standby buyer yang besar-besar. Tapi yang kecil-kecil juga memang kami perlukan ya. Diperlukan tuh sebenarnya gini diperlukan. Di satu sisi kan ada aturan OJK, tapi di sisi lain seperti yang saya katakan tadi ini perlu yang agak banyak supaya mengawasi kami juga benar serius gitu ya. Karena orang tuh bukan hanya orang atau kumpulan orang kan punya kecenderungan kalau nggak diawasin tuh berbuat seenak-enaknya gitulah. Jadi kalau diawasin terus, diplototin tuh kami juga punya disiplin untuk makin baik dan makin baik. Ya berkembangnya tuh nggak sekedar berkembang dari segi besar tapi banyak boroknya gitu banyak penyakitnya tapi besar dan sehat itulah yang coba kami lakukan. Jadi strategi itu di dalam masa IPO ini kami lakukan. Kemudian yang kedua adalah post IPO itu tentu yang pertama kalau kita melihat yang namanya investor ini teman-teman insya Allah sebagai calon investor ya nanti insya Allah
bisa membeli saham Xiaomi, itu kan ingin jadi pertama adalah value atau nilai dari perusahaan itu meningkat ya. Jadi kalau perusahaannya bagus berkembang terus itu nilainya meningkat. Nah, nilai yang meningkat itu kan kita bisa lihat dari fundamentalnya seperti apa ya. Dan itu pada akhirnya tercermin pada misalnya nilai sahamnya ya. Walaupun nilai saham itu kita mengetahui nggak cuma dari fundamental aja. Ada juga ya misalnya ada kegiatan apa nih namanya rebus-rebusan, goreng-gorengan ya. Jadi nah kami ada unit yang akan menjaga itu supaya saham kami itu tetap stabil lah sesuai dengan fundamentalnya dan meningkat terus sehingga apa namanya yang beli saham kami itu nggak rugi ya, jadi beli lo kok turun terus misalnya gitu ya. Kami akan mencoba meningkatkan company value, meningkatkan nilai saham ke depan, dan sehingga memang kami sudah membentuk unit sendiri yang akan menangani ini ke depan, bekerja sama dengan orang-orang yang ahli di pasar lah, kurang lebih itu. Jadi supaya sekali lagi jangan sampai teman-teman semua yang nanti insya Allah bisa membeli saham-saham kami ini, lalu wah nggak dijaga, nggak dipelihara ya. Apa namanya itu kan perlu juga ya, perlu kami lakukan, dan itu akan kami lakukan insya Allah ya. Kira-kira seperti itu Mas Aryo ya jawabannya. Terima kasih, semoga menjawab ya Pak Revi Darmawan. Oke, tadi menarik sekali terkait dengan fundamental nih Pak. Jadi saya ingin nanya, berapa sih target pendapatan dan laba di tahun ini nih Pak yang bakal dicapai? Target apa Mas tadi, maaf nggak kedengeran. Target pendapatan dan laba. Pendapatan dan laba, oke. Jadi ini ada mungkin ditampilkan aja siapa yang ini, yang itu Mas Reza ya, atau siapa yang supaya langsung kita bisa lihat. Nah, jadi misalkan ini kalau jadi secara umum tadi saya sudah mengatakan target kita itu adalah kalau dari sisi kami mentargetkan profit maupun aset itu tumbuh 20%. Jadi kalau kita melihat laba, nah memang ada sedikit apa namanya ini anomali sebenarnya. Anomali kan di tahun 2021 kalau kita melihat misalnya laba kami itu di tahun 2021 kan sempat negatif ya karena COVID dan lain sebagainya. Tapi kemarin di tahun 2022 kami itu 10 dan kami menargetkan kira-kira sekitar 13 di tahun 2023 ya. Jadi naik 20%, kira-kira seperti itu ya kalau kita berbicara mengenai profit. Satunya lagi apa ya tadi? Aduh kok saya pun lupa ya. Selain pendapatannya. Pendapatan ini kita bisa melihat di sini ada pendapatan growth-nya itu dari angkanya 69 kita targetkan dan sempat turun waktu COVID di tahun 2021 dan kita targetkan di tahun 2022 adalah 91%. Karena kita mencoba juga menekan biaya, jadi peningkatannya itu pendapatan itu akan kita tingkatkan menjadi ya, mungkin sekitar 100-an begitu ya kurang lebih di tahun 2023 ini. Oke. Jadi untuk pendapatan dan laba kita bisa mencapai 20% ya Pak ya? Ya, insya Allah itu yang kita targetkan dan saya insya Allah yakin ya tanpa mendahului sang Khalik ya, karena seperti saya katakan tadi 6 bulan tuh kita udah lewat dari setengahnya. 6 bulan udah lewat setengah target ya. Jadi artinya insya Allah dalam setahun itu kita bisa lah mencapai target 100% tersebut. Kira-kira gitu. Tarik nih. Nah, ada lagi yang masuk dari Nuzwan Gufron, Pak. Yang pertama, ambisi bisnis dan target pertumbuhan revenue untuk 5 tahun ke depan seperti apa? Ya. Lalu yang kedua, satu ya Pak ya? Ya. Jadi gini, kalau mungkin yang sempat melihat apa namanya target kami 5 tahun ke depan, itu saya boleh katakan itu konservatif, Mas Aryo. Konservatif itu artinya menengah-menengah aja gitu ya. Itu karena kami tidak tampilkan misalnya pada waktu kami buat itu dulu kerjasama dengan luar negeri itu ya, itu belum masuk di dalamnya ya. Jadi misalnya dengan CTI USA, lalu MOL itu pengelolaan bukan hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri. Nah seperti saya katakan tadi, insya Allah nih kami tahap finalisasi dengan Qatar, dengan apa namanya Amerika yang bukan crewing tapi pengembangan perusahaan dalam hal financing dan lain sebagainya.
Dan juga saya lupa menyebutkan kami ini juga ada kerjasama di ASEAN tuh dengan Vietnam, misalnya kami udah ada kerjasama ya. Jadi artinya itu sebelumnya nggak ada di dalam rencana kami. Jadi artinya itu menurut kami sih apa namanya akan luar biasa lah ya. Dulu kami menargetkan angkanya di tahun 2020 kan 2027 ya. Itu dari kisaran sekitar 11 juta itu akan menjadi sekitar 27 juta. Jadi itu untuk 5 tahun misalnya. Ini kita berbicara profit ya. Nah itu sebagai contoh saja ya. Jadi maksud tapi saya yakin ya, insya Allah sekali lagi yakin dengan insya Allah rasanya akan lebih dari itu ya, dari 27 itu ke depan. Mungkin lebih di atas 30-an lebih gitu ya kita bisa capai. Karena sekali lagi karena pengembangan aspek internasional ini yang ternyata karena kami memang berusaha sekeras mungkin ya dengan ridho yang maha kuasa juga itu dengan ridho Allah itu ternyata kita mendapatkan banyak sekali kesempatan baru gitu ya. Sebagai saya ingin menyebutkan kembali kepada CTI USA. CTI USA kan namanya perusahaan Amerika dan menangani cruise yang besar-besar, Carnival segala macam ya. Itu dia nggak sembarangan. Jadi dia tuh sudah browsing dulu ke Indonesia, dilihat siapa sih perusahaan ini. Akhirnya jadi taruh tuh mereka lakukan ya. Akhirnya menikahnya dengan Humi. Ya, jadi itu juga suatu suatu peristiwa yang buat kami itu satu rahmat dan barokah yang luar biasa. Tetapi menunjukkan itu hasil kerja keras kami 30 tahun ya. Nama kami dikenal di dunia, orang nyarinya ke sini. Belanda juga datangnya nyarinya ke sini ke Humi. Gitu ya. Jadi maksud saya tuh insya Allah Mas Aryo dan teman-teman sekalian saya sangat yakin ke depan itu 5 tahun itu kalau mungkin yang pernah melihat perkiraan kami 5 tahun di masa yang mungkin di akhir tahun yang lalu atau awal tahun ini itu angkanya tuh pasti ya, insya Allah ya nggak boleh bilang pasti insya Allah akan kami bisa lewati kira gitu. Ini yang dan teman-teman semua. Oke, baik. Pertanyaan nomor 2 nih masih dari Nuzwan Gufron. Apakah ada pinjaman yang saat ini telah jatuh tempo dan masuk kategori terlambat bayar nih? Jadi gini, kalau untuk menjawab nanti saya minta Pak Arief mungkin nambahin, tapi yang perlu saya jelaskan begini. Model bisnis di Humi, ya, mungkin juga di perusahaan perkapalan lah, ya, tapi saya hanya bicara Humi. Itu sangat sederhana. Sangat sederhana itu apa? Kami ini kan sebenarnya menyewakan kapal ya. Menyewakan kapal untuk misalnya PLN, Pertamina, Pelindo, dan lain lagi yang swasta juga kami ada. Nah, menyewakan kapal itu ada 3 bentuk kontraknya. Yang pertama disebut dengan time charter. Ya. Jadi misalnya contoh aja, misalnya sebulan itu sebulan contoh ya satu kapal sebulan per hari dibayar per hari sih. Time charter itu per hari. Misalnya katakan contoh aja nih 1.000 US dollar per hari. Jadi kalau sebulan kira-kira 30.000. Setahun tinggal kita kalikan 360 atau 365. Nah itu kemudian kami dapat di waktu kami. Jadi kami tuh nggak pernah beli kapal iseng-iseng Mas Aryo. Jadi kita beli kapal dulu nanti siapa tahu ada kerjaan. Itu nggak pernah kejadian. Selalu kita beli kapal itu kerjaannya udah ada atau dalam proses tender misalnya kita. Jadi artinya nggak ada kapal yang nganggur. Nah oleh karena kan nggak ada kapal yang nganggur, kita waktu udah tahu time charternya misalnya berapa, kita pinjam kan. Nah itu kita dalam mencicil itu selalu call-nya 1. Kalau di perbankan itu ya. Jadi call 2 aja nggak pernah. Apalagi call 4 atau 5 ya, macet gitu nggak pernah. Selalu 1. Karena kenapa selalu 1? Karena dari penyewa kami itu dia akan masukkan uangnya ke bank, langsung dipotong ya oleh bank itu, cicilannya misalnya contoh ya $2.000 gitu misalnya per bulan contoh. Nah sisanya dikasih ke kami. Jadi nggak pernah ada kejadian satupun kapal kami yang kreditnya macet atau barang. Ya seperti katakan selalu 1, 2 aja nggak pernah call-nya ya. Itu. Lalu bentuk yang kedua namanya itu adalah voyage ya. Jadi itu juga di kontraknya per voyage. Itu juga sama. Kita pinjam ke bank, nanti bank menghitung berapa sebulan kita mesti bayar, dipotong. Selalu juga call-nya 1. Yang ketiga itu adalah namanya BBHP, Bareboat Hire Purchase namanya. Itu kalau kita ibaratkan kendaraan ya, misalnya mobil atau motor itu adalah leasing. Leasing kita bayar ini nanti setelah berapa tahun itu menjadi milik kita.
itu juga sama. Jadi itu ada kejadian chat misalnya gitu. Kan Mike 45 misalnya ya. Dalam perhatian semua pertanyaan menjawab pertanyaan itulah apa namanya profil karakteristik dari HUMI ya. Mungkin ada perusahaan yang lain yang suka beli kapal iseng-iseng karena uangnya banyak, beli aja kapal dulu, nanti siapa tahu ada yang, nah itu kita nggak pernah dalam situasi itu nggak pernah itu ya. Jadi kalau ibaratnya penyewaan mobil gitu ya, contoh aja nih kalau kita ambil gampang, contoh yang sederhana, kami itu baru akan beli mobilnya kalau udah ada orang nyari, saya mau nyewa mobil satu, misalnya Kijang satu, baru kami beli Kijangnya. Jadi nggak ada kita beli dulu, tunggu orang nyari untuk, nah itu tuh contohnya seperti itu. Walaupun kalau di mobil itu hal yang biasa ya, beli dulu mobilnya karena memang unitnya kan murah ya. Terus juga demand-nya udah kebaca gitulah ya, gampang, orang nggak ribet, nggak ada tenderan segala macam gitu ya kalau hanya orang per orang ya. Kecuali kalau perusahaan. Nah itu jadi maksudnya itu dengan struktur dan seperti itu, maka profil kami itu kalau kita melihat dari sisi ini nggak ada tuh yang namanya apa namanya macet atau apa ya, jatuh tempo nggak kebayar misalnya, itu nggak ada kejadian di tempat kami itu, Mas Aryo, kira-kira begitu, dan teman-teman sekalian. Berarti kalau saya ambil singkat ceritanya, memang utilisasi kapal sampai saat ini cukup baik ya Pak ya? Iya, kalau mau saya istilahkan 100%, tapi 100% itu nggak mungkin, karena kenapa? Kan ada yang namanya tadi, ya, Pak Deddy sudah menjelaskan tuh ada docking ya, berapa. Jadi kalau kita melihat per tahun tuh ada aja waktu di mana dia dan kadang-kadang gangguan itu dari kliennya, dari customersnya. Misalnya PLN tahu-tahu ada yang shutdown gitu, gasnya nggak ini. Nah itu kita nggak beroperasi sehari 2 hari. Tapi itu sih biasanya kita selalu 97%, kalaupun terjadi itu ya. Kecuali benar-benar kapal kami tidak beroperasi karena sesuatu hal, dan itu hampir sangat jarang terjadi ya. Jadi utilisasinya itu selalu mendekati 100% kira-kira. Ya, sebagai info juga buat tadi nama Nuzuan ya, bisa juga dicek di data yang sudah kita share di Instagram Syariah Saham, bahwa HUMI ini dari 2020 sampai terakhir di Maret 2023 hutangnya sudah berkurang cukup jauh gitu ya. 2020 itu sekitar 1,6 triliun kalau dirupiahkan, di Maret ini tinggal sisa 1 triliun sekian lah. Jadi untuk hutang memang ada penurunan yang cukup baik lah. Iya. Lanjut masih dari silakan. Yang nomor 3, mohon dijelaskan kembali kegunaan dana IPO terutama untuk bisnis. Mungkin bisa dijelaskan juga nggak Pak, misalkan apakah ada rencana pembelian kapal dari dana IPO dan kira-kira berapa jumlah kapalnya? Ya, kami itu sebenarnya berencana kapal kami ini kan sekarang jumlahnya 41 ya. Itu kalau pada level yang konservatif mungkin kita akan menambah kapal sekitar 5 per tahun gitu ya. Rata-rata, dan sekali lagi kapal itu kan ada harganya 80 miliar sampai ratusan miliar ya, mendekati harga 1 triliun pun ada. Jadi makanya secara rata-rata kami akan beli 5. Kalau kita melihat harga rata-rata katakanlah itu 200 miliar, jadi kira-kira 1 triliun kita butuh itu setahun ya. Nah itulah sebabnya kami dalam pembicaraan ini bersama Pak Deddy, misalnya dengan Amerika dan Qatar, kami mengatakan bisa nggak membantu itu bukan dalam artian memberi ya, tapi membantu, apakah ya, ikut di dalam perusahaan, membeli, kita bentuk JV misalnya, joint venture, atau ikut membeli saham itu mungkin setahun. Pada saat ini kami butuh kira-kira 100-an juta setahun kira-kira, yang kalau kita mau beli, mau ekspansi yang itu adalah ekspansi yang bukan yang konservatif ya. Kalau konservatif mungkin bayangan saya itu sekitar di 50-60 juta lah kurang lebih ya, setahun 60 juta lah kurang lebih. Tapi kalau mau yang lebih ngotot gitu ya, mencapai hasil yang lebih besar lagi, mungkin 100 juta kami bisa serap dalam setahun kira-kira gitu. 100 juta US maksudnya ya. Kira-kira begitu Mas Aryo. Terima kasih Pak Tirta, semoga menjawab ya Pak Nuzuan ya. Ini ada lagi pertanyaan dari Anwar Sulistyo. Pertanyaan saya adalah, apakah dengan turunnya harga komoditas akan berpengaruh terhadap kinerja HUMI? Ya, saya mungkin mau lempar ke Pak Arief ya, biar gantian Pak Arief supaya gigi saya nggak kering nih.
izin menjawab. Jadi sebagaimana tadi dipaparkan oleh Pak Dirut, Pak Tirta Hidayat, bahwa HUMI merupakan satu perusahaan yang melakukan aktivitas lebih pada fokus angkutan energi. Sehingga kalau ada pertanyaan apakah turunnya harga komoditas akan berpengaruh terhadap kinerja HUMI, tentunya akan mempengaruhi kinerja HUMI jika kebutuhan energi akan turun. Nah, kalau kita melihat kebutuhan energi yang diangkut oleh kapal-kapalnya HUMI seperti gas, minyak, chemical, mungkin bisa menjawab bahwa kiranya selama industri kemudian kegiatan yang berkaitan dengan energi masih memerlukan energi, tentunya angkutan energi masih akan diperlukan dan menjadikan satu kontribusi pendapatan untuk HUMI. Mungkin itu Mas Aryo yang kita bisa sampaikan. Baik, terima kasih Pak Arif. Jadi tidak serta-merta terpengaruh ya. Namun mungkin lebih cocok, mungkin lebih ke apakah demand-nya masih cukup menarik atau tidak gitu Pak ya. Jadi selama energi masih ada ya maksudnya masih diperlukan dan memang masih diperlukan tentu ya akan terus hidup lah kurang lebih seperti itu ya Pak. Pertanyaan kedua masih dari Anwar Sulistyo, debt to equity ratio atau rasio hutang terhadap ekuitas HUMI itu masih terbilang rendah. Nah, bagaimana ke depannya manajemen tetap menjaga DER ini HUMI agar tetap rendah dan tetap masuk ke dalam saham syariah, Pak? Ya, jadi terima kasih atas pertanyaan itu. Itu yang kami lakukan tadi. Kalau saya mengatakan ada organik sama anorganik, kalau segala sesuatunya kita kita beban itu menjadi beban kita sendiri, itu pastilah kedepannya bisa terjadi bahwa DER-nya itu meningkat terus gitu ya. Tapi kalau kita melakukan kerjasama seperti kami yang dengan CTI, BSC, dengan MOL, dengan itu hasilnya meningkat pesat ya, sementara beban utangnya itu tidak bertambah secara signifikan. Tadi saya kira Mas Aryo dengan sangat tepat menunjukkan bagaimana beban utang kami itu berturun ya dalam beberapa tahun terakhir. Nah itulah makanya kami itu lebih memilih sebesar mungkin itu aktivitas pertumbuhan ke depan itu adalah yang anorganik ya. Jadi mencari partner baru segala macam ini. Sehingga itu kan akan di-share tuh kalau kita bicara hutang ya. Dengan sendirinya beban hutang juga akan di-share sehingga pertumbuhan dan equity terjadi tapi hutangnya tidak meningkat pesat sehingga beban kalau kita hitung DER-nya pasti juga tidak meningkat terlalu jauh gitu ya. Sehingga tadi ada disebutkan bisa tetap masuk di dalam batasan ya dari syariah, kegiatan syariah, kira-kira seperti itu Mas Aryo. Terima kasih Pak Tirta. Jadi memang komunitas kami ini memang sangat strict lah Pak gitu ya Pak. Jadi emiten sebagus apapun gitu ya, kalau dia keluar dari kelompok syariah maka ya kami tidak akan mungkin membeli gitu. Insya Allah kalau Umi Insya Allah dari hitung-hitungan yang ada syariah kok kami ini. Ya, betul, baik ya. Dari segi aktivitasnya kan aktivitas kami ini misalnya bukan sektor perbankan atau yang menjamin uang kan enggak. Itu kami itu benar-benar di sektor real dan juga batasan-batasan syariah itu seperti yang tadi disebutkan DER segala macam kami masih memenuhi lah dan itu akan kami pelihara ke depannya supaya syariah ini bisa terus kita kembangkan ya ke depannya ya karena saya sangat yakin banyak teman-teman yang berminat tapi kan ada kalau kita bicara syariah itu kan tidak abu-abu. Dia hitam dan putih, boleh atau enggak gitu aja kan, enggak ada tuh, oh ini kayaknya boleh, ini enggak gitu. Jadi itu ya jelas lah, ya ibaratnya kalau kita contohnya ya, misalnya contoh ya riba misalnya, itu boleh apa enggak sih? Itu abu-abu kata orang, enggak sebenarnya itu hukumnya ya hitam putih gitu ya, misalnya contohnya begitu. Jadi saya sangat senang mendapat kesempatan berdiskusi dengan teman-teman semua pada malam hari ini.
yang difasilitasi oleh Mas Aryo dan Mas Adi tadi ya. Baik, terima kasih. Semoga deret tetap terjaga. Jadi kalau HUMI pun bisa tetap masuk saham-saham syariah, maka ya ini bisa jadi salah satu pilihan saham untuk kita investasi nih Pak. Amin, Menarik. amin. Dan juga kan barokah Mas kalau kita syariah kan, insya Allah. Insya Allah. Insya Oke, Allah. ini ada lagi pertanyaan dari Yoga Sartono. Cuma ini menanyakan terkait dengan teknis, mungkin saya bantu menjawab aja ya Pak. Ya, silakan. Saya ingin order HUMI, tapi kok belum bisa ya? Oh, oke. Kalau saya baca dari prospektusnya, masa penawarannya memang dari 18 sampai 24 Juli. Dan nanti untuk masa penawaran umum itu akan dibuka lagi nanti tanggal 2 sampai 4 Agustus nih. Betul, Pak. betul. Ini nanti saya silakan bisa mulai membeli nanti di tanggal 2 sampai 4 Agustus. Ya. Jangan dipakai dulu uangnya, simpen aja. Nanti kalau memang lewat, artinya ya berarti nunggu listing di tanggal 7-nya gitu. Jadi dicatat silakan tanggalnya, tanggal 2 Agustus sampai dengan 4 Agustus. Jadi cuma 3 hari aja masa penawarannya. Ya. Dan mungkin saya tambahkan juga bagi Bapak Ibu dan teman-teman komunitas syariah saham, kita juga ada posting di Instagram terkait dengan neraca laba rugi dan juga perkiraan dari RPBV-nya gitu ya. Saya mungkin dibacakan R-nya sekitar 11 dan PBV-nya di bawah 0,75. Betul. Silakan kunjungi Instagram kami Syariah Saham, itu bisa dibaca-baca lagi analisanya, dan nanti juga teman-teman bisa nonton video ini lagi karena kita akan upload di YouTube. Kira-kira ini masuk radar kita apa enggak nih untuk bisa investasi di HUMI gitu ya. Jadi informasi dari tadi sudah sangat jelas sekali disampaikan dari Pak Tirta, Pak Dedi, dan juga dibantu dari dengan Pak Arif tadi ya. Kita sudah lewat 1 jam nih Pak. Kasihkan ngobrol. Teman-teman juga masih ada satu pertanyaan lagi, mungkin saya izin minta waktu 5 menit lagi ya Pak. Silakan, nggak apa-apa Mas, silakan. Bebas saja. Dan ada closing statement. Ini ada satu pertanyaan yang menarik tadi. Sebetulnya siapa klien terbesar dari HUMI, dari masing-masing anak usahanya? Klien siapa sih yang punya porsi paling besar nih Pak? Ya, tadi saya sebenarnya secara selintas di dalam penjelasan itu sudah menyebutkan ya, kita kan ada 3 besar tuh sebenarnya ya, yaitu PLN, Pertamina, dan Pelindo. Jadi kalau misalnya kita berbicara PCSI misalnya, itu paling besar adalah di Pertamina ya. Lalu kalau misalnya HTC, yaitu di Pelindo dia besarnya, itu paling besarnya ya. Jadi itu PLN itu biasanya adalah di JTSI. Kalau kebetulan ini perusahaan yang sudah IPO juga ya, karena dia mengangkut gas segala macam. Jadi itu kira-kira secara garis besar begitu, Mas Aryo. Memang bisnis kami ini mungkin 80% itu adalah didominasi oleh 3 BUMN besar itu ya. Jadi itu dan punya di tempat kami itu punya ada perusahaan-perusahaan yang memang punya sebagian besar melayani ke mereka itu satu-satu ya. Seperti saya katakan tadi, kalau HTC itu adalah dengan Pelindo, kemudian PCSI lebih banyak dengan Pertamina misalnya. Sementara kalau GTSI dengan PLN, kira-kira seperti itulah gambarannya. Oh ya, satu lagi terakhir pertanyaan dari saya. Silakan. Saya kan jelaskan ada 3 BUMN besar yang biasa yang punya porsi cukup besar gitu ya Pak. Nah, kira-kira rata-rata gitu, berapa sih lama kontrak yang biasa dilakukan BUMN itu? Lalu misalkan ada terjadi perubahan tarif, entah karena misalkan ada perubahan supply atau demand, ataupun misalkan ada perubahan harga komoditas, apakah tarif itu juga bisa tentatif, maksudnya menyesuaikan gitu, ada kenaikan? Pak Dedi, tolong jawab Pak Dedi. Saya kira ini Pak Dedi yang paling hafal soal ini. Ya baik, terima kasih Pak Detoni. Jadi untuk sewa kapal-kapal yang ada sekarang ini memang
Sebelumnya memang cukup panjang, Pak. Ada yang 5 tahun, 10 tahun gitu kan, Pak. Jadi kita kena banyak yang Pak Tita sampaikan tadi di di BUMN dan juga Pelindo dan juga Pertamina. Jadi mereka kita ngikutin arus dan cara mereka untuk melakukan tender gitu. Kalau untuk kapal-kapal yang baru, yang mereka tenderkan untuk kapal baru itu bisa sampai 5 tahun ya. Tapi kalau kapal-kapal yang sudah beroperasi dan juga untuk ada satu tender-tender baru, itu ada 2 tahun, 1 tahun, dan juga ada 6 bulan plus 3 bulan plus 3 bulan opsi. Ya. Tapi nanti mereka akan tenderkan lagi dengan kondisi begitu dan seterusnya gitu. Kenapa? Karena untuk di bidang masing-masing, contoh di Pertamina kan, mereka kan nggak bisa hari ini cari kapal, hari ini juga harus datang untuk produk baru gitu kan. Jadi kapal-kapal yang ada itu mereka tetap utilisasikan, tapi dengan tender-tendernya memang mereka atur sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh masing-masing departemen itu sendiri, masuk Pertamina, di Pelindo juga begitu juga gitu. Dan sebelumnya kita di Pelindo ini memang sekali kontrak 5 tahun gitu setelah tender gitu. Habis itu mereka pecah menjadi 1 tahun, 1 tahun dan opsi gitu. Nah, itulah yang sekarang ini yang berkelanjutan gitu, Pak. Jadi kita karena melihat bisnis kita ini di energi dan juga tidak banyak ya pemain-pemain yang berkecimpung di sana karena membutuhkan suatu SDM dan juga suatu cukup tinggi dia punya requirement-nya. Jadi kita selama kita apalagi kita mempunyai juga suatu training dan SDM yang berkelanjutan. Jadi kita sampai saat ini terus semua kapal kita terutilisasi di setiap instansi tersebut gitu. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan gitu, Pak. Terima kasih Pak Dedi. Karena sudah sampai di akhir acara juga, kita sudah 1 jam lebih gitu ya, nggak terasa sekali. Mungkin sebelum closing statement ada juga nih pertanyaan yang masuk ke Japri, ke saya ini. Mungkin beberapa investor agak trauma dengan GTSI, Pak, saham GTSI. Bagaimana pihak Umbi mengantisipasi hal ini, Pak? Ya, jadi begini, terima kasih sekali dan pengamatan yang sangat tajam saya kira. Memang yang terjadi adalah yang pertama adalah di GTSI itu ada satu kegiatan yang selama ini menjadi beban menjadi beban lah ya gitu. Dan kegiatan ini sudah kita buang, udah nggak ada Mas Aryo dan teman-teman semuanya, udah kita buang. Itulah yang bisa mempengaruhi fundamental dari GTSI selama ini ya. Sehingga harga saham itu lalu terkoreksi ya, cukup dalam lah selama ini. Yang kedua memang tadi ada yang tanya kan yang mengenai setelah IPO mau bagaimana sih gitu ya. Kami harus mengakui bahwa di masa yang lalu itu waktu GTS ini kami tidak mempunyai tim yang menata ya saham itu supaya harganya nggak buruk segala macam. Nah, itulah sebabnya ke depan ini begitu selesainya IPO HUMIN kami akan mencoba menata dua-duanya. Ya, jadi untuk teman-teman yang mempunyai saham GTSI mungkin bersabar, kami akan mencoba memperbaiki sejalan dengan perbaikan fundamental dari perusahaan tersebut. Kira-kira seperti itu Mas Arif jawabannya. Oke. Baik, terima kasih Pak Tirta. Sebelum saya akhiri nih Pak, sebelum saya kembalikan lagi ke Mas Adi, barangkali ada closing statement Pak yang mau disampaikan untuk teman-teman di komunitas syariah saham Pak. Baik. Jadi yang pertama tentu kembali saya ucapkan terima kasih bukan hanya atas kesempatan yang diberikan oleh teman-teman dari saham syariah ya, baik dan hostnya Mas Adi dan Mas Aryo tadi saya kira, dan pertanyaan-pertanyaan yang ada tuh saya kira tajam ya, dan kami coba menjawab sebisa kami. Yang kedua adalah sebagai suatu perusahaan yang dalam proses IPO ini, kami TBK ini kami benar-benar terbuka. Jadi kalau ada hal-hal yang dari diskusi malam ini ada yang kurang jelas, ada yang itu silahkan menghubungi kami lagi untuk
apakah minta bahan yang lebih detail atau bertanya ya. Saya di sini ada, kalau operasional itu yang menguasai ini Kapten Dedi ini. Kalau keuangan detailnya itu adalah ada di Pak Arif ya. Nah, kalau hal-hal yang lain itu bisa tanya Bu Okti. Kalau saya ini istilahnya koordinator kira-kira seperti itu. Tapi kami siap lah ya, anytime, baik dalam proses IPO ini maupun setelah. Karena sekali lagi saya katakan kalau insya Allah ini lancar dan kami bisa selesai listing, itu kan artinya sudah terbuka yang sudah listed ya. Jadi artinya ya harus mau ditanya, harus mau dilihat gitu ya. Jadi kami siap aja untuk itu, teman-teman semua. Dan saya sangat berharap yang kami sampaikan ini adalah real ya. Saya bersama teman-teman di HUMI itu mencoba mengolah informasi sedemikian rupa. Yang kami sampaikan adalah transparan, ya, tidak ada yang disembunyi-sembunyikan. Jadi sekali lagi sangat yakin bahwa potensinya luar biasa bagus ke depan ini ya. Insya Allah fundamental kami akan makin membaik dan saham bisa kalau istilahnya Mas Aryo terbang ya mungkin nanti ya. Jadi saya yakin teman-teman ini semua insya Allah kalau membeli saham ini tidak akan kecewa ke depannya ya. Mau dijual jangka pendek, mau dipegang agak lama juga insya Allah akan menghasilkan hasil yang sangat baik. Kira-kira itu. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dari kami semua, Mas Aryo. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Tirta beserta jajaran direksi. Sebelum saya kembalikan ke Mas Adi, jadi teman-teman buat yang tertarik dengan HUMI bisa juga silahkan cek di Indonesia Syariah Saham. Di situ kita sudah bahas terkait dengan sekilas terkait dengan fundamental gitu ya. Dan tadi ditambahkan dari obrolan kita malam ini, tadi saya sempat garis bawahi lah bahwa kinerja selama 6 bulan sekarang ini on track. Lalu yang kedua juga yang menarik, utilisasi kapalnya juga baik gitu ya. Bisa dibilang full gitu ya, kecuali yang docking tadi. Dan kalau dibandingkan dengan IPO lain, secara sekilas ini masih sangat murah, PR cuma 11 dan PBV-nya 0,75. Sekali lagi, tidak ada ajakan jual atau beli, silakan lakukan analisa secara mandiri gitu ya, baca kembali prospektusnya. Untuk yang teknikal silakan dipelajari trennya maupun volumenya dan lain sebagainya. Dan ini juga sangat luar biasa sekali dari Bu Okti ya selaku korseknya. Ini dengan senang hati loh. Jika ada yang perlu ditanya kembali gitu ya, silakan hubungi melalui email korsek@humi.co.id. Luar biasa. Jadi buat teman-teman yang misalkan karena waktu kita terbatas nih, jadi silakan langsung email ke sana. Barangkali ada yang masih penasaran gitu ya. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Saya kembalikan ke Mas Adi, silakan Mas Adi. Oke, terima kasih Mas Aryo. Wah, keren banget ya teman-teman ya. Gimana? Ini apa ya? Salah satu kehormatan juga nih Bapak Tirtani selaku direktur ini jawabnya itu luwes banget itu. Ini mungkin tadi ya kalau kata beliau ini mau sampai pagi pun dijabanin sebenarnya gitu kan. Ini termasuk salah satu direktur yang humble ya, Kang Aryo kalau kita sebut ya. Jadi harusnya ini pertanyaan buat korsek semua ini yang jawab. Langsung jawab sampai habis gitu kan. Ini jarang-jarang loh Pak, bener Pak, ada direktur yang mau ngejawab sampai benar-benar semuanya itu. Jadi teman-teman nih yang tadi mungkin beberapa poin ya yang saya ambil tadi, kayak misalkan kinerjanya sudah mulai membaik, terus kemudian hutangnya juga mulai menurun gitu kan, setiap tahunnya menurun, terus kemudian apalagi pertanyaan terakhir ya, masalah GTS ini ya, itu mungkin beberapa investor trauma, tapi tadi udah dikode gitu kan, udah dikode ada yang jagain gitu. Jadi kalau teman-teman paham bahasa kodenya nih, jadi mudah-mudahan ya nggak langsung diterjunin waktu hari pertama nih. Jadi mudah-mudahan dibikin arah dulu Pak, berapa hari gitu Pak. Iya betul, betul. Insya Allah. Jadi investor ini ya udahlah kalau udah arah sehari 2 hari mah besoknya mau distribusi juga nggak apa-apa gitu kan, misalkan bahasanya gitu ya Pak. Ini langsung nembak bahasa market nih Pak gitu kan. Iya. Udah ini. Jadi Insya Allah. konsennya kami Pak di komunitas syariah saham itu sebetulnya bukan tentang
hari pertama arah, hari kedua arah, hari selanjutnya ARB misalkan. Tapi bagaimana saham itu bisa sustain, saham itu bisa jangka panjang secara karena investor itu biasanya beli rutin, beli rutin, nyimpen gitu kan. Terus kemudian apa namanya, nggak pindah-pindah syariahnya. Jadi periode ini masuk syariah, nanti periode ke depan syariah gitu Pak. Jadi ada rasio yang harus dijaga supaya perusahaan itu tetap masuk kategori syariah, yaitu paling utamanya adalah hutang berbasis bunganya tidak boleh lebih dari 45%. Itu yang pertama. Yang kedua, pendapatan non halalnya tidak boleh melebihi 10%. Jadi harapan kami di komunitas syariah saham, mudah-mudahan teman-teman dari GTS ini, jajaran direksi, bisa menjaga itu Pak, supaya apa? Yang tadi pengen nyimpen lama gitu kan, apalagi pertumbuhannya tadi ya, kita lihat bisnisnya gitu kan, ini cukup masih lebar banget sebenarnya gitu kan, apalagi kalau apa pertambangan, terus kemudian tadi PLN, terus kemudian Pelindo banyak banget kliennya gitu kan, itu masih butuh kapal. Saya rasa ini bisnis bisa jangka panjang Pak, apalagi kalau sektor kapal-kapalan tuh selalu diincar sama Mas Aryo itu. Jadi hati-hati Pak kalau tiba-tiba performanya menurun, Mas Aryo suka komen di IG-nya itu udah langsung apa? Wah, hati-hati nih dividen. Nah, tadi mungkin lupa satu hal yang mungkin ditanya sama investor Pak. Dividennya gimana Pak? Apakah ada berencana bagi dividen nanti dalam beberapa tahun ke depan atau bagaimana kira-kira Pak? Tadi mungkin belum ditanya ya Mas Arya ya? Belum ada yang nanya. Nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa ya Pak, satu pertanyaan. Nggak apa-apa Mas. Jadi begini, kan tentu kalau kami, kan kalau peningkatan value itu kan nanti akan tercermin dari antara lain dari profit ya. Profit itu kan nanti tentu kita ada dua keinginan kalau profit itu. Yang satunya adalah kita simpan sebagian untuk namanya return earning untuk investasi ke depan gitu ya, untuk menambah misalkan porsi equity di dalam investasi kita ke depan. Nah tentu kan ada porsi yang kedua yang kita sebut sebagai dividen. Kami sih insya Allah komit untuk melakukan itu, karena kalau enggak ya walaupun sebenarnya gini, kalau kita beli saham itu kalau company value meningkat, nilai saham itu sebenarnya kan juga meningkat ya. Tetapi tentu ada orang ya masa cuma saham meningkat terus nggak dapat dividen. Itu juga menjadi komitmen kami ke depan ya, supaya ini bisa kami penuhi dua-duanya, peningkatan company value maupun adanya dividen, itulah kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak Tirta. Jadi ini buat para teman-teman investor ya yang nanti mungkin nonton siaran ulang, jadi ingat-ingat nih. Jadi kalau setahun 2 tahun belum ada dividen, langsung tanya ke Korsek ya, kapan mau bagi dividen ya. Jadi harus ditagih ini nih. adalah orang yang paling panjang. Nah, betul. Paling panjang jamnya di kantor. Nah, betul Pak, betul. Makanya tadi Pak, ini pertanyaan nih langsung dijawab sama direktur utama loh ya. Ini direktur utama loh teman-teman. Jadi berkata CEO-nya paling tinggi nih, itu kan. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak-bapak di malam hari ini dan juga tadi Mas Aryo sudah sedikit mancing-mancing pertanyaan yang mungkin agak sensitif ya buat para investor. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Jadi terima kasih sekali lagi Pak Tirta, Pak Dedi, Pak Arif, Ibu Okti, Pak Reza, juga Mas Aryo yang sudah menemani kita malam ini. Mudah-mudahan kita bisa mengulang lagi nanti, mungkin ada update earning calls atau Q2 atau Q3 nanti kita bisa dengan senang coba hati, bikin event lagi ya Pak ya. Jadi dengan senang hati. Betul. Jadi nanti kita bisa dapat update lagi dan itu berguna buat para investor. Oke. Itu saja mungkin dari tim Syariah Saham Pak. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam pembawaan, penyampaian maupun ada beberapa pertanyaan yang mungkin sedikit menyinggung ya, mungkin dalam tanda kutip menyinggung, yang mungkin mohon dimaafkan ya Pak ya, karena memang betul-betul kalau sudah berhadapan dengan investor ya seperti ini, pertanyaan apapun tidak bisa kita saring. Sama sekali nggak ada masalah Mas. Iya, itu saja mungkin Pak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada PT Humbus Maritim Internasional untuk para direktur dan jajarannya yang sudah menyempatkan hadir di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu lagi di event Sisa Talk yang berikutnya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.